Di video kali ini kita akan belajar gimana cara mengakses file env atau environment deklarasi di Flutter. Misalkan teman-teman punya sebuah file env, di sini kita punya data kayak untuk akses ke host URL atau base URL, atau ada API key ataupun data yang lain. Di sini kita akan coba untuk mengakses tipe data yang tipenya string ataupun yang integer. Misalkan ada base URL, base underscore URL, sama dengan. Nah, di sini teman-teman bisa mengus pakai string atau bisa langsung aja, misalkan. Nah, gimana cara akses ke tiga data ini? Teman-teman bisa menggunakan ekstensi dari tipe string. Kita bikin dulu sebuah metode di sini untuk mengaksesnya. Kita bisa bikin void, misalkan get env, kayak gini. Terus tergantung kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman ingin aksesnya adalah dalam bentuk string, ya berarti bisa melalui tipe data string. Kemudian di sini ada dot from environment. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalkan base URL. Seperti ini. Kita masukkan ke variabel base URL. Kita bikin juga untuk yang lainnya. Teksnya ganti field button. Di on press kita panggil get env. Konstannya dihapus. Childnya get env. Oke. Kita coba running. Runningnya kita coba pakai terminal dulu. Flutter run. Oke, sudah muncul. Sekarang kita coba klik get env. Untuk pertnya muncul base URL, API key, build versi, tapi datanya tidak ada sini. Base URL kosong, API key kosong, untuk build versi 0. Karena di sini mempunyai nilai default. Untuk yang tipenya string, defaultnya adalah string kosong. Untuk yang integer, defaultnya adalah 0. Jadi di sini munculnya itu tidak bisa diakses untuk nilainya. Nah, untuk bisa mengaksesnya, kita harus masukkan atau daftarkan si environment ini ke proses build-nya atau ke proses run-nya. Bisa menggunakan Dart define. Teman-teman bisa merujuk ke dokumentasi official dari Dart team-nya di sini, ke web Dart-nya, dart.dev, kemudian ke deployment, dan ada menu environment deklarasi. Di sini ada cara penggunaannya. Dart run, jadi teman-teman dikasih define, terus namakan kata kuncinya apa, disertai dengan nilainya. Nah, karena kita ngerunningnya di Flutter, kita stop dulu. Flutter run. Di sini kita tambahkan dash dart run, dart define sama dengan terus kata kuncinya apa. Misalkan kita coba akses yang base URL, base underscore URL di sini harus sama dengan yang kita akses di kata kuncinya. Sama dengan nilainya apa. Misalkan kita coba https // bla bla https / bla 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 .com misalkan ya. Enter. Jadi melakukan running ulang, tapi dengan menyertakan nilai di sini define-nya. Di sini datify-nya tidak merujuk ke file env, tapi memang kita masukkan ke proses runningnya langsung di sini. Jadi yang terbacanya itu hanya bisa diakses untuk kata kunci base URL saja. Karena kita masukkannya yang base URL. Nah, di sini belum muncul karena pada saat akses di sini untuk kalau dulu sebelumnya bisa diakses langsung seperti ini, tapi kalau sekarang entah mungkin kayak ada aturan baru atau ngebug atau gimana, kita harus tambahkan konstan.
Teman-teman juga bisa cek ke dokumentasi ofisialnya di sini, harus ditambahkan konstan. Dan masukkan di sini konstan. Save. Kita coba running ulang di terminalnya. Kita coba klik lagi button get env. Nah, di sini muncul untuk base URL. Kita bisa akses. Untuk API key kosong, build versi 0. Karena kita cuma masukkan yang base URL-nya saja. Nah, untuk masukin beberapa, di sini belum masuk ke filenya ya. Kita bisa kasih lanjutannya. Jadi setelah .define base URL.com, kemudian teman-teman bisa lanjutkan sama dengan lakukan lagi dash .define sama dengan bla bla bla, atau untuk singkatnya teman-teman bisa menuju ke file. Jadi di sini untuk flagnya itu .define dash file dash from .define from file sama dengan lokasi filenya. Karena di sini dia berada di root project, jadi kita bisa langsung akses ke filenya .env. Enter. Sekarang kalau kita coba klik get env, muncul semuanya. Ada base URL, ada API key, dan ada build versi. Sesuai yang ada di dalam .env-nya. Nah, untuk ngerunning yang tanpa terminal, misalkan teman-teman ingin melakukan run and debug di sini, teman-teman bisa buat dulu create launch JSON filenya. Dan di sini ada konfigurasi. Untuk konfigurasi, teman-teman bisa cek di sini ada tipe untuk yang Flutter environment. Ini nama projectnya. Terus di sini ada yang menggunakan profile mode, Flutter mode profile dan lain sebagainya. Teman-teman di sini boleh copy paste untuk tipe-tipe yang lainnya. Misalkan di sini teman-teman gunakan untuk misalkan production, terus di sini untuk development. Untuk development di sini harusnya yang default ya, yang ini kita ganti jadi development. Terus production, misalkan terus testing gitu. Misalkan kita bikin dua untuk development dan production. Nah, untuk menambahkan .define, sini teman-teman kasih koma, terus ada argumen. Yang di sini tambahkan .define, terus from file sama dengan .env. Ini tinggal di copy paste untuk yang bagian production. Flutter mode, debug, profile di sini untuk yang debug. Terus kita tambahkan custom satu lagi bawahnya yang production. Sini, misalkan production. Biasanya production kan tidak tersedia gitu ya. It's not acceptable. Yang diterima itu debug, release, profile. Nah, untuk production teman-teman bisa implementasikan untuk yang bagian release. Jadi di sini bisa gunakan mode, Flutter mode yang release. Terus yang bawahnya di sini yang release, ini tinggal kita hapus biar dia masuk ke bagian yang name prod. Nah, env-nya berarti kan ada environment yang berbeda di sini untuk yang debug dan untuk yang production. Kalau misalkan memang sama ya teman-teman bisa gunakan kayak gini, tapi kalau memang berbeda, teman-teman bisa bikin lagi khusus. Jadi di sini kita bisa juga kasih keterangan .env untuk di sini misalkan production, terus kita bikin lagi env.dev env.dev seperti ini. Untuk .dev kita kasih keterangan atau misalkan yang di production ya, di production build versinya 2, terus untuk key-nya dibalikan 54321. Nah, di sini misalkan untuk yang production.prod. Save. Nah, kembali ke launch JSON. Di sini untuk filenya berarti .env.dev. Kalau yang release atau production .env.prod. Jadi beda file. Sekarang kita coba save. Nah, masuk ke bagian menu run and debug. Di bagian sini pilih muncul ya ada dev, ada production. Teman-teman boleh ke .dev untuk milih di mana ngerunningnya. Nah, terus di sini kita pilih dulu untuk mode-nya. Misalkan kita pakai yang development. Nah, terus kita running di sini.
sambil lihat ke konsol. Oke, kalau kita klik di bagian button get env, nah di debug konsol muncul bash url page.deb key 123456 build versi 1. Sekarang kita coba tes untuk yang mode Flutter mode production atau yang release kalau kita running. Untuk yang mode dev di sini masih jalan, jadi kita coba stop dulu untuk yang mode dev-nya. Kita coba ulangi dari awal untuk yang production. Pilih yang production, terus kita running. Oke, yang ini yang production ya. Kalau kita klik .env, nah di sini muncul .prod, bukan lagi .dev. Terus API key-nya di sini kata-katanya dibalik jadi 54321 untuk build versinya 2. Jadi implementasi env-nya di sini berbeda tergantung mode yang kita running, mode yang kita ingin buat gitu. Kalau misalkan untuk proses build nanti, misalkan Flutter run build, nah nanti teman-teman harus sertakan juga argumen Dart define-nya. Oke, jadi seperti itu mungkin untuk mengakses file .env di Flutter. Sampai ketemu di next video.